Apa saja selain faktor kultur, starter, mikroorganisme, faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan penumbuhan mikroorganisme disebutkan di sini. Medium, jelas makanan harus diperhatikan. Tingkat keasaman, ya, suhu pertumbuhan, waktu inkubasi, kebutuhan oksigen, kelembapan, tingkat garam, ya, kandungan garam atau salinitas, tekanan, dan radiasi. Bagaimana fungsi masing-masing? Ya, untuk medium, kita perlu memperhatikan apa jenis nutrisi dan berapa konsentrasi yang dibutuhkan oleh setiap sel. Ya, terutama adalah ketika ketika dia memainkan peran penting untuk memproduksi metabolit primer dan sekunder. Ya, karena dia akan merujuk kepada nutrisi ini akan merujuk kepada biokimia reaction apa yang harus diaktifkan di dalam sel. Anda kedengaran suaranya Bu Rosa apa enggak, Dit? Nah, di sini hujan. Kedengaran? Dengar, Bu. Kedengaran, Bu. Benar, Bu. Anda kayak didongeng Bu Sasa gitu ya. Ini saya lihat semua nggak ada wajahnya. Khawatirnya tidur semua ini. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa nutrisi itu penting karena kalau tidak ada, maka dia akan membatasi pertumbuhan sel atau dalam hal pembentukan produknya. Gitu. Umumnya, karbon dan nitrogen itu dapat mempengaruhi produksi metabolit. Jadi itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian faktor tumbuhan, ya. Memahami tentang faktor yang mempengaruhi faktor tumbuhan itu adalah juga kaitannya dengan memaintain kualitas makanannya, ya. Ini informasi tambahan, ya. Kondisi natural yang terkait dengan food atau nutrien itu disebut sebagai faktor intrinsik. Tapi kalau yang dari lingkungan itu disebut sebagai faktor ekstrinsik. Ya. Nah, ini adalah yang terkait dengan nutrisi. Anda sudah tahu, karbon, ya. Saya tidak akan menceritakan detail, Anda silakan nanti membaca apa itu pentingnya sumber karbon, kemudian nitrogen, ya. Ini yang paling utama, fosfat harus seperti apa. Kemudian faktor yang lainnya adalah keasaman. Ya. Jadi keasaman ini juga perlu diperhatikan karena ada mikroorganisme yang dia optimum ketika dia tumbuh di kondisi asam atau sebaliknya atau di kondisi netral, gitu. Ya. Sehingga kalau misalkan begini, ada mikroorganisme yang dia sebenarnya bisa hidup di kondisi netral, baik, bukan bisa ya, baik pertumbuhannya ketika di kondisi netral atau di kondisi basah. Tetapi pada saat dia tumbuh, dia memproduksi metabolit tertentu yang bersifat asam, sehingga kemudian dia menurunkan pH dari kulturnya, pH dari medium. Nah, pada saat kita melakukan culture batch, ya batch ataupun continue, sekaligus kita mengatur supaya pH-nya tetap berada pada suhu netral atau pada suhu basah, sehingga kemudian kita tambahkan basah di dalam prosesnya. Ya. Ini contoh. Etanol itu biasanya range pH-nya 4. Ada juga yang 6 tergantung mikroorganismenya, ya. Ini karena tidak jelas pakai apa di sini.
pakai apa ya? Ada yang pH 5,5 sampai pH 8. Ada yang pH 4,3, ini asam. Ada yang pH asam. Ada yang pada pH netral. Ada yang pada pH basa. Tergantung pada mikroorganisme. Suhu. Pemilihan suhu itu disebabkan oleh kriteria dari mikroorganismenya. Dia masuk kepada mikroorganisme jenis apa? Psikofil, mesofil, atau termofil. Anda harus sudah paham, kalau dia masuk psikofil, range optimal pertumbuhannya berapa? Kalau dia masuk mesofil, berapa range pertumbuhannya? Dan kalau dia masuk termofil, berapa range pertumbuhannya? Itu harus dicari nanti ya. Mungkin itu nanti masuk pada tugas. Nah, dalam pertumbuhan tentu ada yang namanya setting temperatur, ada yang namanya minimum temperature, ada yang optimum temperature, ada yang maximum temperature. Minimum temperature itu adalah temperatur terendah yang diizinkan untuk mikroba tetap hidup dan melakukan metabolismenya. Gitu. Jadi berapa yang terendah yang dia masih bisa hidup? Itu kita sebut minimum temperature. Optimum temperature itu adalah yang pada kondisi di mana pertumbuhan itu paling cepat dan metabolisme itu paling bagus. Sehingga disebut optimum. Jadi kalau dia psikofil, di mana optimumnya? Dan kalaupun dia mau dipelihara di suhu yang lebih rendah, di suhu berapa dia bisa tumbuhnya? Tapi tidak mati seperti itu. Ya. Karena kalau suhu rendah itu adalah menghambat, tidak merusak tapi menghambat kinerja enzim. Ingat bahwa sel melakukan metabolisme itu adalah karena reaksi kimia, biokimia reaction, biochemical reaction di dalam sel. Biochemical reaction itu membutuhkan enzim. Nah, enzim dalam sel itu bisa bekerja ketika suhu optimum untuk enzim itu bisa bekerja. Di mana umumnya adalah pada suhu optimum pertumbuhan masing-masing organisme. Begitu. Ya. Kalau di suhu minimum, nggak mati dia, tapi dia nggak bisa bekerja dengan baik, karena enzimnya tidak bekerja dengan baik. Beda dengan maksimum. Kalau maksimum tidak bekerja dengan baiknya bukan karena dia lambat, gitu, terpreservation. Karena preservation, kalau dingin itu artinya kan preservation ya. Kalau suhu tinggi itu biasanya efeknya adalah denaturasi pada protein. Ingat, denaturasi pada enzim. Ingat bahwa enzim itu adalah dari protein. Protein itu akan rusak pada suhu yang sangat tinggi. Kecuali memang mikroorganisme yang dia masuk dalam kategori termofilik. Kalau dia termofilik, pasti enzimnya efektif di suhu tinggi. Tapi dia pun punya maksimum temperature. Berapa temperatur yang dia bisa enzimnya tetap bekerja. Itu yang dimaksud dengan cardinal temperature. Ya, jadi ada 3 kategori. Nah, seperti ini. Ya. Pada suhu minimum dia akan memadat. Ya. Si enzim itu tidak akan bekerja dengan baik. Kenapa? Karena membran, ya, cairan yang ada di dalam sel itu dia akan memadat, membentuk gel. Sehingga enzim tidak bisa bekerja, semua komponen tidak bisa bekerja. Tapi ketika suhu tinggi, protein itu rusak. Di suhu maksimum. Makanya kenapa kalau kita kaitkan dengan growth, di suhu minimum dia akan merendah, tapi begitu masuk ke optimum, dia fastest growth. Ya, kecepatan pertumbuhannya tinggi. Itu hubungan antara cardinal temperature dengan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang berapa sih yang harus dijaga suhunya untuk fermentasi pada produk-produk tertentu. Sekali lagi adalah
selalu berfokus kepada mikroorganismenya. Ya. Kemudian selain suhu, waktu inkubasi. Ya. Waktu inkubasi juga berpengaruh. Karena masing-masing sekali lagi mikroorganisme punya waktu yang berbeda-beda untuk masuk pada growth phase atau masuk pada stationary phase. Ya. Jamnya, nah itu kita tahunya bagaimana? Kita tahunya adalah berdasarkan eksperimen. Kan percobaan di laboratorium. Gitu. Nah, prinsipnya ini adalah penting ya, waktu pertumbuhan. Lainnya adalah oksigen, kebutuhan oksigen. Nah, terkait dengan oksigen, ya, keberadaan oksigen ini kemudian keberadaan oksigen dan tingkat kebutuhan dari oksigen pada mikroba itu menyebabkan mikroorganisme itu dibagi menjadi beberapa kategori di sini. Ya, Anda paling tahunya aerob sama anaerob. Ada pembagian yang lebih detail di sini. Ya, aerob itu ada yang disebut sebagai obligate aerob, ya. Ada yang disebut sebagai obligate anaerob. Jadi kalau aerob membutuhkan oksigen, yang anaerob tidak. Obligate itu artinya adalah fix, pasti, strict, gitu. Bahwa dia begitu tidak ada udara, dia mati. Tidak ada oksigen, dia mati. Dia ada oksigen, dia nggak bisa. Ya, nggak bisa hidup. Karena dia nggak punya enzim tertentu yang bertugas untuk menangani keradikalan dari oksigen. Ketika oksigennya dalam bentuk radikal, itu dia nggak bisa menangani karena tidak ada enzim yang bekerja untuk itu. Sehingga disebut obligate anaerob. Tidak membutuhkan oksigen dan ini membutuhkan oksigen. Oke. Nah, ada fakultatif anaerob, artinya bahwa dia membutuhkan oksigen dalam jumlah yang tertentu. Maksudnya bisa dengan bisa menggunakan oksigen dalam jumlah tertentu, gitu. Ya, pada kondisi tertentu. Aerotoleran ini adalah yang ada nggak masalah, gitu. Dia tetap bisa hidup dimanapun areanya, begitu ya. Kalau di sini kan nggak ada oksigen, dia nggak masalah. Di sini nggak, dia kebanyakan oksigen, yang lebih dekat dengan kebutuhan oksigen, ini juga nggak masalah. Tapi kalau microaerophils, dia adalah cenderung tidak membutuhkan oksigen, begitu ya. Uh, uh, Tidak terlalu membutuhkan oksigen, sehingga dia berada di tengah-tengah, gitu. Tapi dia juga terlalu jauh dari oksigen tidak bisa, gitu. Ya. Sehingga dia memilih di tengah-tengah yang di sini kita asumsikan bahwa ruang kosong ini adalah dia menyebabkan adanya ketersediaan oksigen. Beda dengan kalau disuplai oksigen ya. Ini paling enggak ruang terbuka itu menyebabkan adanya udara atau oksigen seperti itu. Ini bedanya dari masing-masing mikroorganisme ya. Kemudian kenapa dia kategorian tadi ya? Ya, Anda bisa baca secara detail di sini apa itu obligate aerob, anaerob ya. Ini enzim yang berefek kepada oksigen. Ini ada namanya katalase dan superoxide dismutase ini ya. Ini adalah enzim yang bertugas menetralisir toksik yang muncul dari oksigen. Ingat bahwa oksigen yang dia bebas itu akan bersifat radikal sehingga kemudian ini dikenal dengan radikal bebas. Radikal bebas itu sifatnya adalah merusak sel, ya. Jadi dia step pertamanya adalah membentuk ROS atau kita sebut sebagai reactive oxygen species, gitu, ya. Sebutannya begitu. Dia sifatnya adalah radikal, merusak sel. Nah, pada obligate aerob dan fakultatif anaerob itu punya, gitu. Punya sehingga kemudian dia tidak masalah kalau ada oksigen. Berbeda dengan yang anaerob, karena dia nggak punya, begitu ada oksigen masuk, oksigen yang bersifat toksik, yang radikal tadi, dia nggak bisa mengatasi, maka dia jadi mati. Gitu. Ya. Kalau yang aerotoleran, karena dia bisa di mana aja ya, dia nggak masalah, dia juga punya SOD aja, tapi dia nggak punya katalis. Gitu. Ya.
Nah, ini nggak ada kaitannya, berarti nggak ada juga sebetulnya. Ya, low oxygen concentration allowed for growth only. Oh, punya dia, tapi keberadaannya tidak tahu ya. Ini beberapa contoh mikroorganisme tersebut. Kemudian, nah ini juga dijelaskan lagi ya beberapa karakteristik. Silakan nanti dibaca tentang jenis mikroorganisme berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, berikutnya lagi adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini adalah berkaitan dengan kadar air, ya. Tentu jenis fermentasi yang berbeda akan membutuhkan kadar air yang berbeda. Kalau Anda melakukan fermentasi substrat padat, berarti konsentrasi dari air, kadar airnya harus rendah. Ya. Mikro-mikro tertentu yang membutuhkan bentuk fermentasi substrat padat itu karena dia kadar air selnya rendah, gitu. Sehingga kemudian fermentasi yang dia lakukan adalah dalam bentuk substrat padat. Ya, contoh pembuatan tape, pembuatan tempe, itu kalau Anda terlalu basah nggak jadi. Kemarin sempat membuat tempe ya, sempat ya. Ada yang tidak berhasil tempenya. Ada Bu. Setelah dianalisa faktornya apa? Kurangnya pemberian ragi, Bu. Iya, konsentrasi raginya itu. Satu, konsentrasi ragi, berarti ya jumlah starternya itu harus pas gitu. Ada yang terlalu basah, konsentrasinya sudah tinggi, tapi karena terlalu basah, misalkan kurang kurang dalam meniriskan kedelainya, misalkan, kemudian akhirnya apa itu serat-serat ya, serat-serat atau serabut atau filamen dari raginya itu tidak terbentuk sempurna. Jadi seperti itu. Tidak ada, rata-rata problemnya adalah di konsentrasi ragi. Iya, Bu. Ya, ya. Berarti mungkin lain kali. Nah, jadi penelitian itu kadang-kadang oke, kemarin itu faktornya adalah konsentrasi ragi. Mungkin lain kali kita harus mencoba begitu ya praktek tentang bagaimana pengaruh kadar air pada substrat padat, fermentasi substrat padat begitu. Itu nanti kalau Anda jadi asisten nanti ya tahun depan mungkin faktornya bisa diganti, nggak hanya konsentrasi starter aja, mungkin bisa diganti suhunya misalkan. Bagaimana tempe yang disimpan pada suhu tinggi, suhu ruang, dan suhu yang lebih rendah misalkan. Nanti baru dianalisa. Jadi tidak harus selalu faktor konsentrasi dari starternya. Tapi juga faktor-faktor yang Bu Sasa sebutkan tadi, konsentrasi jenis apa namanya? Jenis nutrisi, konsentrasi nutrisi tadi ya, suhu, kemudian pH barangkali nanti lain kali konsentrasi mikronya sama nih, sekian gram ragi misalkan ya, sekian persen ragi misalkan. Nah, tapi diganti nih, temperaturnya diganti. Satu di suhu tinggi, satu di suhu medium, satu di suhu rendah misalkan. Analisisnya bagaimana? Sehingga kemudian nanti akan mengenai, oh ternyata ragi tempe itu dia optimal growth temperature-nya adalah sekian. Itu begitu bentuk menganalisa. Ya, nggak hanya satu faktor. Kadang-kadang kalau dalam penelitian, Anda sudah masuk dalam penelitian, faktor-faktor tadi itu dikombinasikan. Anda akan mencari kombinasi antara faktor suhu pertumbuhan dan konsentrasi ragi misalkan. Faktor pH dan jenis nutrisi. Nah, seperti itu penelitiannya untuk melihat ketika diaplikasikan di industri, bagaimana kita akan menyeting faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan kondisi paling optimal gitu. Ya. Jelas ya? Oke. Kemudian berikutnya lagi adalah salinitas, ya. Salinitas ini juga kemudian mengkategorikan mikroorganisme menjadi beberapa tipe, gitu ya.
Ada yang tidak suka, ada yang toleran, ada yang suka gitu. Ya. Nah, nanti dicari kalau misalkan Anda nanti akan membahas tentang mikro-mikro yang terkait dengan eh, mikro yang terkait dengan konsentrasi garam di dalam medium. Nah, dia masuk apa, golongan apa gitu. Ada yang namanya halofilik, halofobik, halotoleran dan sebagainya. Ya, itu kaitannya adalah kemampuan adaptasi dari mikroorganisme terhadap kadar garam tertentu gitu. Ya. Kemudian tekanan atau pressure. Pressure yang diberikan pada proses fermentasi itu terkait dengan adanya udara dan adanya fluida, air terutama ya. Sehingga nanti kalau kita bicara pressure ada dua, atmospheric pressure, dia akan merefleksikan tentang beban dari udara yang diberikan. Kalau hydrostatic pressure merefleksikan beban dari fluida yang diberikan, terutama adalah dalam bentuk air. Nah, kenapa? Karena lingkungan itu bisa jadi akan memberikan pressure. Nah, itu akan melihat seberapa survival ability-nya dari suatu mikroorganisme ketika mendapatkan pressure dari lingkungan. Seperti itu. Ya. Kemudian gas requirement ini kaitannya dengan aerobik anaerobik tadi ya. Tidak perlu bahas. Osmotic pressure ini kaitannya juga dengan salinitas. Selain salinitas juga sebenarnya zat terlarut yang lainnya. Zat terlarut yang lainnya. Ya, gula misalkan atau yang lainnya. Tapi utamanya memang biasanya lebih diarahkan kepada garam. Karena garam itu tidak selalu sodium ya. Tidaklah selalu sodium. Beberapa metal itu ketika ditambahkan dalam medium itu adalah dalam bentuk garam, ya, itu, ya, tidak murni metal. Walaupun yang dicari adalah ion metalnya, tapi pemberiannya bahan chemicalnya itu adalah dalam bentuk garam. Ya. Panis ya, mau ditaruh di sini. Ada yang mau bicara tadi? Ya. Kemudian radiasi ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi ini adalah ada beberapa mikroorganisme tertentu ya yang membutuhkan sinar untuk pertumbuhan ya, entah itu dalam bentuk sinar gamma, sinar X gitu ya, sinar UV juga bisa itu ya. Seperti halnya tumbuhan ada beberapa mikroorganisme itu yang sifatnya adalah fotosintetik ya. Tentu radiasi ini sinar ini harus dihitung. Kenapa? Karena kalau kurang itu tidak akan mengaktifkan sistem yang terkait dengan kebutuhan sinar tadi. Gitu ya. Misalkan organ sel yang berhubungan dengan proses fotosintesis misalkan. Dari golongan blue-green alga itu dia membutuhkan sinar dalam mikrofoton tertentu. Tetapi kalau terlalu panas, ya terlalu tinggi intensitasnya, itu justru akan merusak. Salah satunya adalah bisa menyebabkan mutasi, ya. Atau terlalu panas justru akan tadi jadi sinar yang terlalu banyak akan memberikan panas biasanya. Nah, panas itu efeknya adalah kepada kinerja enzim. Anda tahu tadi bisa saya jelaskan, enzim itu adalah protein. Protein pada suhu yang tinggi dia akan terdenaturasi. Sehingga kemudian harus dijaga sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus diperkirakan ya. Jadi itu tadi yang harus diperhatikan ya. Beberapa faktor yang berpengaruh itu adalah kaitannya dengan faktor-faktor ini. Medium, acid, temperature, time, oxygen, moisture, salinity, pressure, dan radiasi atau sinar. Ini akan saya berikan sekali lagi minggu depan kita akan membahas tentang fermentor ya.
Tapi silakan kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan. Saya kira itu eh, yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya agak lelah juga yang ngomong dari saya belum berhenti dari pagi. Nah, ini jam 4 juga masih ada pertemuan lagi dengan KKN. Saya kira mungkin kalau eh, diskusi bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya begitu ya. Bagaimana?